Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah, amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal prediksi terbaru untuk kita persiapan menghadapi CPNS tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini Maki alhamdulillah sudah masuk di part 11 untuk soal SKD TIU ya. Dan untuk kawan-kawan yang baru singgah di channel Maki, silakan searching lagi video Maki dari part 1 sampai part 10. Di sana sudah ada soal-soal TIU yang Maki buatkan sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun sebelumnya dan juga berdasarkan FR yang beredar di tahun-tahun sebelumnya. Dan pada kesempatan ini Maki akan berbagi masih soal SKD TIU dulu yang Maki jadi hasil fokus di soal TIU karena ya sebagai pemanasan aja dulu ya kawan-kawan ya. Karena mungkin untuk membuat soal TWK nanti insya Allah kalau sudah banyak view-nya Maki akan kembali membuatkan soal SKD-nya ya, baik itu TWK, TIU maupun TKP. Jadi pada kesempatan ini Maki akan fokus di soal TIU, dan materi yang akan Maki bawakan pada kesempatan ini adalah materi figura, di mana materi ini merupakan materi yang sering muncul di CPNS tahun-tahun sebelumnya, dan ini juga berdasarkan kisi-kisi yang beredar di alam jagat raya di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Baik, untuk satu kita sudah ke TKP gitu kan. Oke kawan-kawan, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 651 tahun 2003 bahwa soal figural itu dikelompokkan menjadi 3 bagian kawan-kawan ya. Ada yang bentuknya itu analogi, ada yang bentuknya itu ketidaksamaan, dan serial. Jadi figural itu tidak akan jauh dari sini kawan-kawan. Satu analogi, ini sama aja dengan padanan kata, hanya bisa bedanya kita ini menggunakan gambar gitu. Bagaimana kita melanjutkan gambar berikutnya dari 2 pola yang ada sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan ketidaksamaan dari bentuk gambar yang ada. Jadi kita mencari perbedaan di antara yang ada gitu ya. Jadi mencari kesalahan gitu biasanya bukan ya. Nantinya kita harus jeli terhadap perbedaan sehingga akhirnya nanti kita bisa saling menghargai satu sama lainnya gitu mungkin ya. Kemudian serial, jadi selain deret aritmetika gitu ya, mirip dengan ini ada serial. Serial itu melanjutkan lagi pola dari pola sebelumnya, menentukan pola gitu. Ya, untuk lebih jelas kita langsung aja ke contoh soalnya. Nomor 1 nih, carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Nah, ini mencari hubungan, berarti ini analogi kawan-kawan. Jadi figura analogi nih, hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya gitu ya. Nah, ini soalnya kawan-kawan ya. Di sini sudah sedikit salah, namun apapun usahanya biru tibutu susru gitu ya. Selalu hidup masalah dengan siman disebai solution berapa? Iya betul, beda-beda gitu kan ini. Soalnya kayak gini coba ya. Yang pertama ini gambarnya gini, ada batik, ada bunga ya, bunga lah, anggap bunga ini dia ini ke sini masih bunga, ini pola. Ini kan tuh ada sama dengan di sini. Ini hubungan antara ke 1 dengan 2 itu berhubungan kawan-kawan. Nah, kita harus menentukan gambar keempat. Ini kan yang ditanyakan gambar keempat dari gambar ketiga gitu. Nah, di mana dalam mengerjakan gambar keempat itu kita harus berdasarkan pola dari 1 ke 2. Kenapa sih kok 1 jadi 2? Nah, maka di sana pun 3 akan jadi 4 gitu kawan-kawan. Ya, jadi analoginya seperti itu hubungannya. Kita cek ya, yang gambar bunga ini ternyata masih tetap, berarti otomatis yang ini tetap ke sini. Cek di option yang tetap mana? A masih tetap, B masih tetap, C masih tetap, D masih tetap, E masih tetap. Oh, berarti lanjut semua benar ya. Kemudian yang ini ternyata dia berotasi. Nih, yang asalnya menghadap ke kanan ya. Dia berotasi berlawanan arah jarum jam 45 derajat berarti ya. Maka si yang U ini juga berotasi 45 derajat kawan-kawan. Berarti harusnya menghadap ke mana? Ke sana ya. Berarti menghadap ke mana lagi kalau bukan ke mana ya gitu. Oke, U-nya dia kan asalnya begini ya, asalnya begini ke sini. Berarti berlawanan arah jarum jam 45, asalnya begini. Kok tiba-tiba jadi begini ke atas? Berarti 45 derajat. Ini juga sama 45 derajat. Maka gambarnya itu adalah U yang ke sini. Berarti ini wrong kawan-kawan. Jangan dipilih ini. Ini wrong ya. Nah, ini benar. Berarti tugas kita adalah milih antara A, C sama E. Jadi jangan dipilih D wrong, B wrong. Berikutnya yang ini segitiga tetap segitiga ke sini, maka otomatis yang ini tetap ke sini tetap. Nah, ini pun sama semua tetap ya, ternyata berarti benar semuanya nih. Nah, yang lingkaran hitam tetap hitam, maka yang bintang ini pun tetap bintang. Cek semua, oh ternyata semua bintang. Oke, lanjut. Yang ini nih
segitiga yang ini ternyata dikasih garis 3 nih, 1, 2, 3. Berarti segi 4 juga ini dikasih garis 4. 1, 2, 3, 4. Cek di option yang 4 ada nggak? Yang A cuma 3 berarti ini wrong. Yang C itu 3 wrong. Oke. Yang E ternyata kawan-kawan ya. Jadi yang E kan sama ya. Iya, berarti jawabannya buat itu soal nomor ini yang E. Begitu kawan-kawan. Arzen. Idap-idap. Ije mantap. Kalau nggak jadi jawabannya buat soal ini adalah yang E. Mudah bukan? Bukan. Gitu kali ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Di sini sudah sedikit masalah, namun apapun masalahnya bidu dibutuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman sebaik solution. Berapa? Iya betul, beres-beresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, ini sama nih. Kita masih menggunakan analogi, ini gambar ke-1, ini gambar kedua. 1 kok jadi 2 diapain gitu. Maka 3 pun jadi 4 nanti berdasarkan pola yang atau hubungan dari 1 ke 2 ini gitu. Itulah analogi. Lingkaran hitam tetap lingkaran hitam, maka ini putih tetap putih. Cek di option yang putih. Semua putih berarti benar ya. Kemudian ini bertambah yang lingkaran putih, asalnya hitam jadi putih, maka ini putih berarti tambah hitam di sini nanti. Cek yang di option yang hitam. A hitam, B hitam, C hitam, D hitam. Yang enggak itu adalah E, berarti wrong yang E. Lanjut. Yang ini dia bertambah tinggi ke sini, maka ini pun bertambah tinggi. Cek di option. Ternyata semua bertambah tinggi. Oke, bintangnya asalnya di kanan pindah ke kiri. Oke, maka yang ini si bintang ini berarti pindah ke dalam nih. Oke, ke dalam. Kemudian apa lagi? Warna hitam ya, warnanya hitam kan? Yang ini warnanya putih berarti wrong. Ya ini bisa jadi, ya ini warnanya putih wrong. Ya ini bisa jadi ya, yang ini bisa jadi juga. Kenapa? Karena dia hitam juga gitu. Hanya tugas kita adalah memilih satu di antara dua, antara B dan D. Coba cek di sini, yang bintang tetap kan asalnya di kanan pindah ke kiri tapi tidak merubah posisi. Berarti yang ini pun sama, tidak merubah posisi, dia tetap menunjuk ke bawah. Maka yang ini, yang B yang menunjuk ke atas itu wrong. Ini nih harusnya menunjuk ke bawah kan? Ini asalnya bentuknya ke bawah. Udah ketemu deh. Berarti B ini wrong, berarti jawaban yang betul itu soal nomor ini ada yang D. Begitu kan kawan? Arzen, idap-idap, isi mantap. Jadi jawabannya adalah yang D. Pilih yang D nanti. Ya, mudah bukan? Bukan, gitu kan ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, sama ini juga. Di sini sudah sedikit sebuah salah, namun apapun masalahnya bidu jauh dibutuh susru gitu ya. Selalu dia bermasalah dengan senyuman di sebaik solution. Berapa? Iya betul, beres-beresi gitu kan ya. Kita pilih yang mana nih? A, B, C atau D. Nah ini juga sama, masih analogi. Berarti ini gambar 1, ini gambar 2. Jadi kalau ada sama dengan di sini biasanya analogi kawan-kawan ya. Jadi ada 2 pola atau 3 pola. Kadang ini masih lot lah. Karena biasanya ada yang 3 pola gitu kan ya. Nah 1 kok jadi 2 diapain? Maka 3 pun jadi 4 diapain gitu kan kan. Kita cek. Hitam semua jadi putih, maka otomatis putih ini jadi hitam. Cek di option yang hitam. Ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam. Berarti benar semuanya. Yang ini tukar posisi, putih jadi dari putih kanan ke kiri. Berarti yang ini jempol ini pindah ke kiri. Jempolnya ngadep ke sana. Berarti jempol yang ngadep ke sana yang betul. Berarti ini yang nggak ngadep ke sana ini wrong. Oke, ini wrong ya. Ini wrong karena tidak merubah posisi kan ya, berarti yang E wrong, yang D wrong, yang B juga wrong. Nah tugas kita dalam milih satu di antara 2 gitu, antara A dan C. Itu yang berat kawan-kawan ya, milih satu di antara 2 gitu kan ya. Nah berikutnya ini segi 4 hitam pindah ke kanan, ternyata berubah jadi segi 5. Berarti bertambah 1 segi. Nah bintang ini yang asalnya 3 berarti pindah ke sini, bertambah lagi 4, 1 berarti jadi 4. Nanti begini bentuknya. Cek di option yang 4. Yang ini pindah ke sini, berarti ya pindah. Tapi yang 4 warnanya berubah nggak? Hitam tetap hitam, berarti tetap hitam. Yang ini putih adalah wrong. Ya udah, berarti jawaban yang betul itu yang A. Begitu kan kawan? Arzen, idap-idap, mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Nah sekarang ini kita masuk soal selengkapilah pola gambar di bawah ini, berarti serial nih. Nah ini adalah soal serial kawan-kawan ya, soal serial. Oke lanjut. Nah di sini sudah sejenis masalah, namun apapun saja bidu dibutuh susru gitu ya. Selalu masalah lagi sebaik
Pus solution berapa? Iya betul, beres-beresi gitu kan ya. Kita cek soalnya kawan-kawan. Nah, di sini ada beberapa pola nih. Ini adalah kotak, ini putih, ini segitiga lingkaran. Kotak, putih, segitiga lingkaran. Nah, pusing ini kalau gini ya biasanya. Ini juga kotak sama kotak terus apa lagi nih? Oh, ini kan tinggal pilih ya maksudnya. Sorry. Kita tinggal pilih melanjutkan polanya bagaimana sih gitu ya. Ini gak usah bingung, gak usah pusing kawan-kawan. Ini kita perhatikan ini persegi plus segitiga lingkaran. Berarti ke sini kemungkinan persegi lagi, balik lagi. Ya udah jawabannya benar di soal ini ada yang A, begitu kan? Mudah bukan? Bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada sen? Tidak benar? Isi mantap. Kalau untuk next nomor berikutnya. Di sini nih. Yang ini 4 asalnya, kemudian dia hilang 1 yang ini, bertambah jadi begini nih, 2. Oke. Kemudian otomatis hilang lagi 1, bertambah lagi di sini kali kan tambah 2, maka di sini pasti tambah 2 lagi. Oh, ternyata begitu. Hilang lagi yang ini, berarti tinggal 1, tapi bertambah lagi. Nah, berarti kalau begitu yang ini pasti hilang lalu bertambah lagi 2. Nah, cek di option yang jumlahnya 2, 4, 6, 8. Ini 6 berarti wrong. Ini apalagi kurang. Ini apalagi wrong. Nah, ini 2, 4, 6, 8. Udah deh. Ketemu jawabannya. Mudah bukan? Bukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Begitu kan, Arzen? Tidak belum? Jawaban top. Kalau tetap next berikutnya. Di sini nih. Ini asalnya seperti ini polanya ya. Putih jadi hitam, terus putih lagi. Kemudian di sini kemungkinan hitam. Pilih yang hitam. Oh, berarti ini. Nah, ini berarti yang putih wrong. Yang putih wrong. Oke. 1 ditambah 1 garisnya ke sini. Oke, lalu tambah lagi 1 ke sini, maka otomatis yang 1 lagi bertambah ke sini 1. Cek di option yang garisnya ada 4. Ini saat 3 wrong berarti. Ini sama wrong. Udah deh ketemu jawabannya yang D. Mudah bukan? Bukan. Berarti jawabannya tetap di soal nomor yang D. Begitu kan, Adzen? Tidak. Mantap. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Sekarang ganti nih kawan-kawan. Ini tadi mencari ketidaksamaan figurannya. Ya, jadi lengkap ya. Tadi ada tadi analogi, kemudian seria, dan sekarang yang terakhir adalah mencari ketidaksamaan, mencari yang berbeda di antara yang sama gitu. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan di antara kesamaan? Ya, kita harus ada toleransi kawan-kawan ya. Oke, lanjut ya. Kita perhatikan di sini. Yang mana nih kira-kira ya? Mana yang beda nih? A, B, C atau D. Nah, apa yang membedakan? Kita cek. Begini. Ketemu kan? Ketemu yang mana? Belum ya? Belum ya. Oke. Ternyata yang ini yang berbedanya adalah ya ini miring nih. Ini miring. Oke, ini miring. Ini miring juga. Nah, yang ini nggak miring kawan-kawan. Beda, dia satu orang nih. Dia berbeda dari yang lain, dari yang ada gitu. Maka berarti jawabannya adalah yang B gitu kan kawan. Mudah bukan? Bukan. Jadi jawabannya itu yang B. Begitu kan? Azad. Tidak benar. Jawaban top. Kalau mantap next. Di sini sudah sedikit masalah. Namun apapun masalah aja hidup yo. Tibu tu susru gitu ya. Selalu hibah salah dia siman disebay. Pusoluzen berapa? Iya betul. Beda sudah sih gitu kan ya. Kira-kira yang mana nih kayak gini? Coba kita lihat. Yang mana ya? A, B, C atau D? Iya betul. Belum ternyata ya. Oke, kita lihat ternyata apa yang membedakan di antara mereka. Oh, ini kelihatan kawan-kawan, dia berbeda sendiri nih. Di sini ada timbangan, ya ini berat ke kiri, ini berat ke kanan. Ini timbangannya berat ke kiri, ini berat ke kanan. Ini juga berat ke kiri, ini berat ke kanan. Nah, yang enggak ada itu hanya C. Dia tidak ada pemberatnya gitu, tidak ada dosa itu dia mereka. Oke, berarti yang C ini jawabannya udah begitu. Mudah bukan? Bukan. Jadi jawaban itu yang seperti yang C. Begitu kan? Adzen. Idap-idap. Izin top. Kalau top next. Di sini sudah sedikit salah. Namun apa saja bibi. Yo, tibu tu susru gitu. Selalu besar lagi zaman disebay. Pusoluzen berapa? Iya betul. Bersalah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Kita disuruh menentukan mana yang berbeda di antara yang sama gitu. Kira-kira yang mana ya? Ini 3. Oh, gambar ini kita mirip sih kayaknya ini ya. Kayaknya A. Kita harus hati-hati di sini nih. Di sini miripnya. Oh, ini yang beda nih. Ini kayaknya sama, cuman dia satu baris. Yang lain kan ada 2 baris. Tapi belum tentu begitu. Kita cek lagi jumlahnya.
Oh ini jumlahnya 3, ini 4, ini 5, ini 2, 4, 6, 7, ini 9. Kalau dari segi jumlah maka ternyata yang berbeda adalah B. Yang lain ganjil, B adalah genap gitu. Ya udah, berarti jawaban yang benar soal nomor yang B. Hati-hati di sini kawan-kawan, ternyata ya tidak. Oh, kelihatannya yang ini kayak gini berbarisnya berbeda dari yang lain, ternyata dia dilihat dari jumlahnya ternyata yang lain ganjil sementara dia B genap. Ya udah, berarti jawaban yang benar soal nomor yang B. Begitu kan Adzen? Top next. Oh, ternyata sudah selesai kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan episode ini oleh Maaki di part 11-nya. Karena insya Allah nanti Maaki akan selalu update setiap harinya untuk persiapan kita menghadapi SKD CPNS 2024 ini. Sebagai mengetahui bahwa pendaftaran CPNS itu untuk seleksi administrasinya akan dibuka pada minggu ketiga Maret ya, Maret 2024. Dan untuk pelaksanaannya tes CPNS itu direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Mei. Jadi Mei itu sudah tes. Ya, sekarang sudah masuk bulan 1 kawan-kawan. Bulan Maret itu Januari, Februari, Maret, berarti ini April ya 4, Mei itu bulan 5 nih. Dari sini bulan Januari sekarang udah akhir nih, ini udah tanggal 31 kan, di mana pemerintah saat ini sedang batas akhir ini, maksudnya batas akhir pengajuan pengusulan kebutuhan ASN di daerah masing-masing, baik Pemda pusat, baik Pemda maksudnya ataupun pusat, kementerian lembaga maksud atau apapun. Sekarang diinstruksikan untuk menginput informasi yang dibutuhkan. Dan batas akhirnya adalah hari ini. Nah, sekarang berarti kalau memang tidak diperpanjang lagi, berarti sedang penghitungan nih untuk dicek, karena masuk ke Men 4 RB, nanti Men 4 RB minta pertimbangan BKN, teknisnya seperti itu kawan-kawan ya. Untuk apa? Untuk memastikan ada berapa sih ASN yang pensiun di daerah A misalkan yang mengajukan. Kalau misalkan daerah A mengajukan 100, yang pensiun 100, ya udah kemungkinan diterima semuanya gitu kawan-kawan. Tapi kalau yang B itu mengajukannya 100 tapi yang pensiun 50, maka kemungkinan diterima 50 gitu, karena prinsipnya tidak akan memberikan informasi kepada yang daerahnya itu anggaran budgetnya lebih dari 30%. Nah, jadi hanya yang kurang dari 30% yang akan diberikan informasi. Kemudian juga Menpan RB kemungkinan minta nanti pertimbangan dari Menteri Keuangan untuk memastikan ada berapa sih kemampuan anggaran untuk melaksanakan tesnya, termasuk untuk penggajian ke depannya gitu kan. Nah, jadi masih ada waktu, kurang lebih tersisa ya, kalau 3 bulan berarti sekitar 100 hari lagi kawan-kawan. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk memperbanyak doa dan memperbanyak usaha. Jadi usahanya maksimalkan, doanya juga dimaksimalkan. Apalagi artinya usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbang, kan judul lagunya perjuangan dan doa. Oke kawan-kawan, berarti saja dulu lagi. Untuk kawan-kawan yang membuatkan soal-soal tertentu khusus materi apapun itu, silahkan tinggalkan pesan di komentar. Nanti kalau ada mungkin maka akan bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.